Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, teman-teman sekalian, siswa-siswi kelas 7 atau siswi 23 yang berbahagia. Oke, kali ini Bang akan menerangkan tentang besaran turunan. Kalau pada video sebelumnya kita belajar tentang besaran pokok, yang sekarang adalah besaran turunan. Nah, besaran turunan ini kalau kita lihat di sini nih, pengertian dari besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya besaran luas yang merupakan turunan dari besaran panjang. Kemudian kecepatan yang merupakan turunan dari besaran panjang dan waktu. Nah, besaran turunan ini jumlahnya sangat banyak. Hampir semua besaran fisika merupakan besaran turunan. Ya. Jadi mayoritas itu besaran turunan. Ya, ini adalah contoh-contoh dari besaran turunan. Kalau besaran pokok itu masih ingat kan, ada berapa? 7. Yang pertama panjang, besaran panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Itu 7 besaran pokok. Nah, di sini kita kan tahu tadi bahwa mayoritas besaran fisika itu adalah besaran turunan. Nah, ini contohnya ada 10 yang kita buat ya. Nah, misalnya luas dan volume itu besaran turunan. Nah, ini diturunkan dari besaran pokok panjang. Ini dua-duanya ya. Meskipun di sini luas itu rumusnya panjang kali lebar, kemudian volume panjang kali lebar kali tinggi. Ini adalah besaran pokok panjang. Nah, kemudian yang ketiga massa jenis. Massa jenis itu rumusnya massa dibagi volume. Nah, massa itu besaran pokok, volume itu besaran turunan. Tapi di sini ada besaran pokoknya. Nah, kita nanti akan membahas yang ketiga dan yang keempat tentang kecepatan. Karena yang ketiga dan yang keempat ini diajarkan di kelas 7. Ini ada hubungannya dengan soal hitungan, sehingga Pak Guru merasa perlu untuk memberikan contoh cara menghitung dan lain sebagainya melalui video ini. Oke, sampai sini ada yang kurang paham? Nah, kalau kurang paham nanti bisa dituliskan di bawah video pada kolom komentar. Oke, siswa-siswi kelas 7 MTS yang berbahagia. Ini adalah contoh soal hitungan yang tadi Pak Guru katakan akan dibahas ya. Ini ada 2 soal berkenaan dengan massa jenis dan 1 soal berkenaan dengan kecepatan. Nah, ini yang pertama. Kenapa ini harus dibahas? Ini karena ini soal hitungan, sehingga nanti kamu tahu bagaimana dapat jawaban yang benar. Ini 2 materi ini dipelajari di kelas 7, sehingga ketika penilaian akhir semester ini biasanya keluar. Oke, yang pertama sekarang. Suatu logam aluminium mempunyai massa 1200 gram ya, dan volume 60 cm3, maka massa jenisnya adalah, ini pilihan ganda, tapi kita harus mengerjakannya. Caranya bagaimana? Nah, di sini ya kita lihat. Ini massa itu tulis dulu ya, diketahui massa ya itu 1200 gram ya.
kemudian volumenya V-nya sama dengan 60 gram 60 cm kubik ya. Oke, nah yang namanya massa jenis ini rumusnya atau ditulis rho, ini rho sama dengan M per V. Kita sudah jelas masanya adalah 1200 gram per volumenya 60 cm kubik. Oke, maka di sini jawabannya 1200 dibagi 60 sama dengan 20 ya, gram per centimeter kubik. Nah ini jadi jawabannya adalah yang B. Oke, satu sudah. Kemudian untuk soal nomor 2, sebuah kubus memiliki sisi 5 cm. Sisinya itu S-nya ya, S-nya 5 cm. Oke. Ois. 5 cm. Nah, 5 cm. Kemudian nah yang namanya volume sisi kan sama dengan volume kubus ini, maksudnya ya, panjang kali lebar kali tinggi. Maka kalau panjangnya 5, lebarnya 5, tingginya 5, sama dengan 125 apa? Sentimeter ya kubik. Oke. 125. Nah, ini baru volumenya. Sekarang di sini apa? Masanya. Nah, V-nya sama dengan ini ya, ini V, kemudian masanya sama dengan berapa? 250. Oke, 250. Maka untuk menjawabnya rho sama dengan massa per volume. Nah, oke, massa per volume kita hapus. V sama dengan tadi sudah dihitung volumenya. Nah, karena volume panjang kali lebar kali tinggi, maka di sini bisa juga M per P kali L kali T. Tapi di sini sudah dihitung, maka tinggal menulis 250 ya, dibagi berapa? Dibagi 125 sama dengan 2. Nah, 2 ini satuannya apa? Gram per centimeter kubik. Berarti soal nomor 2 di sini sudah ada jawabannya, gram per centimeter. Gram per centimeter kubik. Ini mouse-nya agak susah ini. Ini sebenarnya harus menggunakan apa istilahnya, pen stylus,
tapi Pak Guru nggak punya. Sentimeter kubik. Jadi sama dengan ini satuannya. Oke, berikutnya soal nomor 3. Nah ini, jarak rumah Budi ke sekolah 3 km. Jika Budi naik sepeda ke sekolah hanya membutuhkan waktu 10 menit, berapakah kecepatan Budi? Tulis dulu yang diketahui. Jarak dari rumah ke sekolah 3 km. Berarti di sini jarak itu simbolnya S. Ingat-ingat. S jarak sama dengan 3 km. Kemudian waktunya T yang dibutuhkan adalah 10 menit. Nah, 10 menit. Oke. Nah, sekarang yang namanya kecepatan itu satuannya kilometer per jam, atau bisa juga kita menggunakan meter per sekon. Nah, karena di sini kilometer, maka kita jadikan 1 kilometer ada 1000 meter. Berarti kalau 3 kilometer ada 3000 ya, 3000 meter. Oke. Kemudian 10 menit. 1 menit itu 60 detik. Kalau 10 menit berarti 10 kali 60 sama dengan 600 sekon atau 600 menit, simbolnya S. Nah, padahal yang namanya kecepatan V rumusnya sama dengan S dibagi T. Oke, S nya sama dengan 3000 ya, 3000 M dibagi T nya 600 S. Oke, maka ini coret, tinggal 30 dibagi 6 sama dengan 5 meter per sekon. Jadi Budi itu mengendarai sepeda dengan kecepatan 5 meter per sekon. Artinya apa? Dalam jarak 5 meter, waktu yang ditempuh hanya 1 sekon. Jadi langsung 1 detik sudah 5 meter. Nah, ini barangkali soal-soal seperti ini yang bisa saya sampaikan. Kamu jangan lupa pelajari teorinya pada buku yang kamu beli ya, atau pada LKS dibaca terus, karena kita masih kondisinya masih seperti ini, masih online, sehingga ya harus membaca buku-buku yang telah dibeli. Ini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.